Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat siswa baru SMK Budi Mulya. Perkenalkan, nama Bapak Rahmat Kurniawan. Bapak di SMK Budi Mulya mengajar bahasa Indonesia. Nah, di sini Bapak sebagai pemateri kepramukaan. Di sini Bapak akan menerangkan atau menjelaskan tentang sejarah kepramukaan. Nah, di sini gerakan pramuka. Nah, apa itu gerakan pramuka ya? Bahwa gerakan pramuka itu nama organisasi pendidikan di luar sekolah dan di luar keluarga yang menggunakan prinsip dasar pendidikan kepramukaan dan metode pendidikan kepramukaan. Nah, di sini pramuka ya, pramuka itu anggota gerakan pramuka ya, yang terdiri dari anggota muda yaitu peserta didik SGTD. Dan anggota dewasa yaitu pembina pramuka, pembantu pembina pramuka, pelatih pembina pramuka, pembina profesional, pamong saka dan instruktur saka, pimpinan saka, andalan, pembantu andalan, anggota mabi, staf karyawan kuartir dan mitra. Nah, tadi telah disampaikan ya di pembahasan yang kedua. Nah, di sini ada siaga. Apa itu siaga? Ya, siaga adalah anggota muda gerakan pramuka yang berusia 7 sampai 10 tahun. Nah, yang keduanya ada penggalang ya. Penggalang itu anggota muda gerakan pramuka yang berusia 11 sampai 15 tahun. Nah, yang ketiganya penegak. Ini anggota muda gerakan pramuka yang berusia 16 sampai 20 tahun. Yang keempat pandega. Anggota muda gerakan pramuka yang berusia 21 sampai 25 tahun. Dan yang kelima saka pramuka. Nah, ini adalah wadah pendidikan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan pengalaman pramuka, penegak dan pramuka pandega. Nah, pramuka ini ya merupakan singkatan dari Praja Muda Karana ya, yang berarti kaum muda yang suka berkarya. Nah, di Indonesia sendiri ya, penggunaan istilah pramuka ya baru resmi digunakan pada tahun 1961 ya. Akan tetapi gerakan pramuka sejatinya telah ada sejak zaman penjajahan Belanda dengan nama kepanduan ya. Nah, pendiri pramuka di sini ya, pendiri pramuka tahun 1908 ya, Mayor Jenderal Robert Baden-Powell melancarkan suatu gagasan tentang pendidikan luar sekolah untuk anak-anak Inggris ya, dengan tujuan agar menjadi manusia Inggris, warga Inggris dan anggota masyarakat Inggris yang baik sesuai dengan keadaan dan kebutuhan kerajaan Inggris Raya ketika itu ya. Beliau menulis sebuah buku yang berjudul Scott for Boy ya. Nah, sebuah buku yang berisi pengalaman di alam terbuka bersama pramuka dan latihan-latihan yang diperlukan pramuka ya. Gagasan Baden-Powell dinilai cemerlang dan sangat menarik sehingga banyak negara-negara lain mendirikan kepanduan. Nah, di antaranya di negara Belanda dengan nama Padpinder atau Padpinderis. Nah, di sini gagasan kepanduan ya dibawa oleh orang Belanda ke Indonesia yang pada masa itu merupakan daerah jajahan Hindia Belanda atau Nederland Oost-Indie ya, dengan mendirikan Nederland Indische Padpinders Vereniging atau NIVV ya, atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Nah, ada juga di sini sejarah kepramukaan di Indonesia. Nah, gagasan organisasi Baden-Powell di sini dalam waktu singkat menyebar ke berbagai negara termasuk Belanda ya. Di Belanda gerakan pramuka dinamai Padpinder. Nah, pada masa itu Belanda yang menguasai Indonesia membawa gagasan itu ke Indonesia ya. Akhirnya mereka mendirikan organisasi tersebut di Indonesia dengan nama NIPP atau Nederland Indische Padpinder Vereniging atau Persatuan Pandu Hindia Belanda ya. Selanjutnya dalam perkembangan pemimpin-pemimpin gerakan nasional Indonesia mendirikan organisasi kepanduan dengan tujuan membentuk manusia Indonesia yang baik dan siap menjadi kader pergerakan nasional. Nah, dalam waktu singkat muncul berbagai organisasi kepanduan antara lain JPO atau Japanese Padpinder Organization atau GGP Jongjapa Padpinders
atau NATIPIS, National Islamist Pathfinders, atau SIAP, Serikat Islam Affidling Pathfinders, atau HW Hizbul Waston, ya. Nah, kemudian pemerintah Hindia Belanda memberikan larangan penggunaan istilah Pathfinders, maka Kiai Haji Agus Salim ya mengganti nama Pathfinder menjadi pandu atau kepanduan dan menjadi cikal bakal dalam sejarah pramuka di Indonesia. Nah, setelah Sumpah Pemuda ya, kesadaran nasional juga semakin meningkat. Maka pada tahun 1930 berbagai organisasi kepanduan seperti IPO, PK atau Pandu Kesultanan, PPS atau Pandu Pemuda Sumatera ya, bergabung melebur menjadi KBI ya, Kepanduan Bangsa Indonesia ya. Pada tahun 1931 dibentuk PAPI atau Persatuan Antar Pandu Indonesia. Kemudian pada tahun 1938 berubah menjadi BPPKI atau Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia. Nah, pada masa pendudukan Jepang ya di Indonesia, organisasi kepanduan dilarang ya, maka banyak dari tokoh pandu yang beralih dan memilih masuk ke Kaibondan, Seinendan atau dan Petak. Nah, setelah proklamasi di sini, setelah proklamasi kemerdekaan kembali dibentuk organisasi kepanduan yaitu Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember 1945 ya, dan menjadi satu-satunya organisasi kepanduan. Nah, pada tahun 1961 organisasi kepanduan di Indonesia terpecah menjadi 100 organisasi kepanduan dan terhimpun dalam 3 federasi organisasi yaitu IPINDO atau Ikatan Pandu Indonesia berdiri 13 September 1951 atau POPINDO Persatuan Pandu Putri Indonesia. Nah, tahun 1954 dan PKPI atau Persatuan Kepanduan Putri Indonesia. Nah, sadar akan kelemahan terpecah-pecah akhirnya ketiga federasi yang menghimpun bergabung menjadi satu dengan nama Perkindo atau Persatuan Kepanduan Indonesia. Nah, sejarah pramuka di Indonesia dianggap lahir pada tahun 1961 ya. Hal tersebut didasarkan pada Kepres RI nomor 112 tahun 1961 tanggal 5 April 1961 tentang panitia pembantu pelaksanaan pembentukan gerakan pramuka dengan susunan keanggotaan seperti yang disebutkan Presiden pada 9 Maret 1961. Peringatan Hari Pramuka diperingati pada setiap tanggal 14 Agustus dikarenakan pada tanggal 14 Agustus 1961 adalah hari di mana gerakan pramuka diperkenalkan di seluruh Indonesia sehingga ditetapkan sebagai Hari Pramuka yang diikuti dengan pawai besar. Mungkin penjelasan tentang kepramukaan dari Bapak dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.